Selamat pagi dan salam sehat bagi kita seluruhnya anak-anak yang terkasih. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran agama hari ini. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Janis Sihotang, di pelajaran agama Katolik. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tahapan untuk menjadi santo dan santa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kamu nantinya mampu menjelaskan arti santo dan santa, dan yang kedua, nantinya kamu mampu menjelaskan tahapan menjadi santo dan santa. Nah, dalam tradisi gereja Katolik ada gelar-gelar khusus yang disematkan kepada orang-orang tertentu yang sudah meninggal. Sebutan santo ini untuk laki-laki dan santa untuk perempuan merupakan gelar yang diberikan bagi seseorang yang telah meninggal, namun semasa hidupnya banyak melakukan perbuatan kudus dan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, santo merupakan sebutan bagi orang kudus bagi laki-laki dalam gereja Katolik, sedangkan santa sebutan orang kudus bagi perempuan dalam gereja Katolik. Nah, bagaimana sebenarnya proses gereja Katolik memberikan gelar orang kudus atau santo dan santa bagi seseorang? Mari kita saksikan bersama penjelasan Bapak berikut ini. Anak-anak yang terkasih, proses penentuan pernyataan seseorang menjadi santo atau santa dalam gereja Katolik memakan waktu yang panjang dan memerlukan bukti yang kuat berupa mujizat-mujizat yang harus ada bahkan setelah orang tersebut sudah meninggal. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Allah berkenan kepada mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, maka dari sini terlihat sebenarnya bukan uskup ataupun paus yang menentukan seseorang menjadi kudus, apalagi membuat seseorang menjadi santo dan santa. Paus hanya menyatakan seseorang menjadi santa dan santo setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang. Prosesnya itu sendiri melibatkan banyak orang dan harus dibuktikan dengan mujizat, minimal 2 mujizat ya. Dan mujizat itu pun harus diperiksa secara objektif oleh dokter yang ahli. Nah, secara garis besar prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia disebut sebagai hamba Allah. Nah, proses ini dimulai di level keuskupan. Uskup bukan menentukan, tetapi membuka kesempatan penyelidikan calon para kudus itu, yaitu dalam hal kebajikannya sebagai respon dari permohonan kaum beriman. Nah, anak-anakku, penyelidikan umumnya dilakukan setelah 5 tahun orang tersebut meninggal dunia. Walaupun dalam kasus tertentu Paus dapat mempercepat proses ini seperti yang dialami oleh Ibu Teresia dan Paus Yohanes Paulus II. Nah, setelah informasi lengkap, uskup mempresentasikannya kepada Ruman Kuria atau sebuah perangkat administratif tahta suci dan pusat badan pemerintahan di seluruh gereja Katolik. Nah, dalam hal ini bersama-sama dengan Sri Paus. Anak-anak yang terkasih, kemudian ditunjuk seorang postulator. Postulator ini artinya orang yang bertugas untuk mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan tentang kehidupan sang pelayan Tuhan tersebut. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh menyelidiki informasi selanjutnya tentang kehidupan sang hamba Allah ini. Nah, tahapan yang kedua disebut sebagai pernyataan tidak ada tahayul. Nah, pada suatu saat dapat diizinkan untuk memeriksa jenazah sang hamba Allah ini, dan pernyataan bahwa tidak ada tahayul atau pujian yang ditujukan kepada sang pelayan Tuhan ini. Nah, tahapan ketiga disebut sebagai yang terhormat atau heroik. Heroik ini artinya bersikap pahlawan dalam kebajikannya. Anak-anak yang terkasih, setelah segala informasi yang diperlukan terkumpul, Bapak Paus mengumumkan teladan kebajikan dari pelayan Tuhan ini, yaitu yang berhubungan kebajikan ilahi dengan iman, pengharapan dan kasih, dan juga kebajikan pokok.
Seperti apa? Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, pengenalan diri, dan lain sebagainya hingga sampai pada tingkat yang cukup baik. Nah, tahapan yang keempat adalah yang terberkati. Dia diberi gelar yang terberkati. Nah, anak-anak yang terkasih, beatifikasi adalah pernyataan dari gereja yang menyatakan bahwa kita dapat percaya bahwa sang pelayan Tuhan tersebut berada di surga. Tahapan berikutnya tergantung dari apakah ia seorang martir atau bukan. Tahukah kamu arti martir? Martir merupakan orang yang rela mati demi mempertahankan imannya terhadap Yesus Kristus. Stefanus adalah martir Kristen yang pertama. Nah, dia adalah martir yang dicatat di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru adalah pengikut Kristus yang merupakan martir pertama. Nah, anak-anak yang terkasih, tahapan yang kelima disebut sebagai santo dan santa. Untuk menjadi santo dan santa diperlukan lagi satu mukjizat. Kanonisasi adalah pernyataan dari gereja bahwa sang santa atau santo tersebut telah berada di surga dan memandang Allah. Para kudus atau santa dan santa ini, para kudus atau santo dan santa adalah orang-orang yang semasa hidupnya meneladani Kristus sampai titik yang heroik atau berjiwa pahlawan. Demikian pula martir yang bahkan mencontohkan Kristus sampai kepada menyerahkan kehidupannya demi iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, anak yang terkasih, itulah maka gelar santo dan santa atau martir dapat dikatakan sebagai perolehan karena hubungan mereka dengan Kristus dan yang telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yakni wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Anak-anak yang terkasih, para kudus menjadi teladan bagi kita dalam hal kekudusan setelah kita dibaptis. Maka banyak orang Katolik mengambil nama baptis dari para orang kudus itu, yang kekudusannya telah diakui sebagai buah dari hidup mereka di dalam Kristus setelah mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anak yang terkasih, dengan memilih nama seorang santo dan santa sebagai nama baptis atau nama pelindung kita, maka artinya kita memohon agar santo dan santa itu berdoa bagi kita agar kita pun dapat bertumbuh di dalam kekudusan dan dilindungi dari pengaruh kejahatan. Baik anak-anak yang terkasih, dalam hal ini Bapak akan memberikan satu contoh seorang anak muda yang pada tahun 2020 dia telah ditetapkan gelar sebagai beato atau yang terberkati. Dia adalah calon orang kudus yang satu tahap lagi akan menjadi santo. Siapakah dia? Dia adalah Carlo Acutis. Dia seorang remaja yang telah dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober 2020. Prosesnya mendapat gelar suci ini dimulai pada tahun 2013. Dia ditetapkan sebagai yang mulia pada tahun 2018 dan akan ditetapkan di dalam hal ini dia sudah ditetapkan sebagai beato pada tanggal 10 Oktober 2020. Orang kudus milenial dari Assisi. Nama Carlo Acutis sudah dikenal banyak orang, terutama umat Katolik. Dia adalah seorang remaja Katolik di Roma, Italia yang dikenal karena mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Dokumentasinya tersimpan ke dalam situs website yang dia sendiri ciptakan pada bulan-bulan sebelum kematiannya karena leukemia pada 12 Oktober 2006 saat usianya 15 tahun. Tentunya sangat tidak biasa melihat patung santo modern yang mengenakan sepatu sneaker, kemeja berkerah sambil memegang laptop dan membawa ransel. Ia mengirimkan pesan seorang pemuda milenial bisa menjadi orang suci. Makam pelayan Tuhan Carlo Acutis dibuka untuk penghormatan publik menjelang beatifikasi sang programmer komputer pada hari Kamis 1 Oktober. Seorang juru bicara beatifikasi Acutis mengatakan kepada awak media bahwa seluruh tubuh masih dalam keadaan utuh tetapi tidak rusak. Hari ini kita melihatnya lagi dalam tubuh fananya, jenazah yang telah mati secara biologis selama bertahun-tahun terkubur di Assisi.
Jenazah ini melalui proses pembusukan yang normal, warisan dari kondisi manusia setelah dipanggil oleh Tuhan sumber kehidupan. Tetapi tubuh fana ini ditakdirkan untuk dibangkitkan, ujar Uskup Assisi Monsinyur Domenico Sorrentino pada misa pembukaan makam 1 Oktober lalu. Ia menjelaskan bahwa tubuh Acutis disatukan kembali dengan seni dan cinta. Tubuh remaja itu akan dibuka untuk dihormati di peti kaca hingga 17 Oktober untuk mengenang kehidupan Acutis di Assisi. Acutis yang meninggal karena leukemia pada tahun 2006 di usia 15 tahun dikenal karena keterampilan programnya di komputer dan kecintaannya pada Ekaristi dan Perawan Maria. Jantung Acutis yang sekarang dapat dianggap sebagai relikwi akan dipajang di Basilika Santo Franciscus di Assisi. Ibunya mengatakan bahwa keluarganya ingin menyumbangkan organnya ketika dia meninggal, tetapi tidak dapat melakukannya karena leukemia. Carlo adalah anak laki-laki di zaman kita, seorang anak laki-laki di era internet dan model kesucian era digital, seperti yang disampaikan Paus Fransiskus dalam suratnya kepada kaum muda di seluruh dunia. Komputer telah menjadi cara untuk melewati jalan-jalan dunia, seperti murid-murid Yesus yang pertama, membawa ke dalam hati dan rumah berita tentang kedamaian sejati yang memuaskan dahaga tak terbatas yang mendiami hati manusia, ucap Monsinyur Sorrentino. Rektor Sanctuary of Spoliation di Assisi, tempat makam Acutis berada, Pastor Carlos Acacio Goncalves Ferreira, mengatakan kepada awak media bahwa pekerjaan rekonstruksi pada wajah Acutis diperlukan sebelum publik melihat makam tersebut. Acutis mengalami pendarahan otak pada saat kematiannya dan ia mempersembahkan penderitaannya untuk paus dan gereja. Tubuhnya ditemukan utuh, tapi tidak utuh secara biasa, tetapi integral, memiliki semua organnya. Perbaikan dilakukan pada wajahnya, jelas Pastor Ferreira. Dalam beberapa hal, wajah duniawinya akan terlihat lagi, tetapi wajah itu, jangan lupa, sekarang tidak menunjuk pada dirinya sendiri, tetapi kepada Tuhan, imbuh Monsinyur Sorrentino. Makam Acutis dibuka untuk penghormatan publik pada tanggal 1 hingga 17 Oktober di Assisi. Memungkinkan sebanyak mungkin orang melakukan kunjungan doa pada minggu-minggu sebelum dan setelah beatifikasi pada 10 Oktober mendatang, meskipun virus corona membatasi kehadiran. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, Pastor Ferreira memuji Acutis sebagai saksi bahwa kekudusan bisa dicapai oleh remaja. Di makam tersebut, Acutis mengenakan pakaian santai yang dikenakannya dalam keseharian. Meski tidak dimakamkan dengan pakaian tersebut, diharapkan bisa menjadi bukti kehidupan sang remaja. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan melihat seorang kudus mengenakan jeans, sneakers, dan sweater, ujar sang rektor. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kami. Kami dapat merasakan kekudusan bukan sebagai hal yang jauh, tetapi sebagai sesuatu yang berada dalam jangkauan setiap orang, karena Tuhan adalah Tuhan atas semua orang. Pada tahun sebelum kematiannya, remaja Italia itu meneliti mukjizat Ekaristi untuk membuat katalog situs web dan membagikan informasi tersebut kepada banyak orang. Nama situs web yang Acutis kelola adalah www.miracolieukaristi.org yang mendokumentasikan semua mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Sekilas tentang kisah hidupnya. Seruan agar dia dibeatifikasi dimulai tidak lama setelah kepergiannya dan mendapat momentum yang signifikan pada tahun 2013. Setelah perjuangan dimulai dan diberi gelar sebagai hamba Tuhan tahap pertama di jalan menuju kesucian. Paus Fransiskus menyatakannya sebagai yang mulia pada 5 Juli 2018. Paus yang sama menyetujui keajaiban yang dikaitkan padanya yang memungkinkan Acutis dibeatifikasi. Acutis akan dibeatifikasi di Basilika Kepausian Santo Franciscus dari Assisi pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Carlo Acutis sendiri lahir di London pada pertengahan 1991 dari Andrea Acutis dan Antonia Salzano. Orang tuanya bekerja di London meskipun menetap di Milan tidak lama setelah kelahiran putra mereka pada bulan September 1991. Carlo berbakti sebagaimana seorang anak kepada Bunda Allah dan mendaraskan doa rosario sebagai tanda pengabdian kepadanya. Ia menjadi sering menyambut komuni dan beradorasi sebelum atau setelah misa di hadapan tabernakel. Carlo juga membuat pengakuan dosanya seminggu sekali.
Orang-orang di sekitarnya tahu bahwa ia memiliki ketertarikan lebih terhadap komputer. Dia menghabiskan pendidikan sekolahnya di Milan dan sekolah menengahnya berada di bawah asuhan para Jesuit di Instituto Leone ke-13. Adapun beberapa model sebagai panduan seumur hidupnya diantaranya adalah Santo Franciscus dari Assisi, Santo Dominicus Savio, Santo Tarsisius, dan Santa Bernadetta Soubirous. Sikap pedulinya ditujukan dengan membela hak-hak orang disabilitas dan membela teman-temannya di sekolah ketika ada yang mengejek mereka. Dia suka bepergian tetapi lebih suka mengunjungi Assisi daripada tempat yang lain. Sebagai bagian dari perayaan 17 hari beatifikasi Akutis di Assisi, dua gereja mengadakan pameran mukjizat Ekaristi dan penampakan Maria yang dikatalogkan oleh Akutis. Makam Akutis berada di Assisi Sanctuary of the Spoliation, di mana seorang Santo Franciscus dari Assisi dikatakan telah menanggalkan pakaiannya yang mewah dan menggantinya dengan jubah lusuh. Carlo Acutis seperti Santo Franciscus memiliki kesamaan selain cinta untuk Yesus dan khususnya untuk Ekaristi, juga memiliki cinta yang besar untuk orang miskin. Terang Monsignor Sorrentino saat ia mengumumkan pada 1 Oktober bahwa dapur umum akan dibuka dekat Sanctuary of the Spoliation untuk mengenang Acutis. Ibu Carlo Acutis, Antonia Salzano, mengatakan bahwa dia sangat tersentuh dengan dibukanya makam putranya untuk penghormatan publik. Kami sangat senang akhirnya makam Carlo telah dibuka, terutama karena umat beriman yang tersebar di seluruh dunia akan dapat melihat dan menghormatinya dengan cara yang lebih ulet dan menarik. Antonia menambahkan, kami berharap melalui eksposisi tubuh Carlo, umat beriman dapat meningkatkan doa mereka kepada Tuhan. Dengan lebih bersemangat dan melalui iman Carlo mengundang kita semua untuk memiliki lebih banyak iman, harapan, dan kasih. Kami berdoa agar Carlo menjadi perantara bagi kita semua kepada Tuhan dan mendapatkan banyak rahmat bagi kita, ujarnya memungkasi. Itulah sekilas siapa Carlo Acutis dan bagaimana pengalaman dan perjumpaannya dengan Allah di masa sekarang ini. Semoga kita bisa mengambil poin-poin penting dari cara hidup dan pengalaman iman dari Yang Mulia Carlo Acutis. Rekan terkasih, untuk mengakhiri pertemuan kita, Bapak menghimbau untuk selalu berbuat baik dalam hidup kita. Menjadi santo dan santa bukan keinginan diri, tetapi adalah berkat dari Tuhan berdasarkan teladan hidup yang baik yang kita lakukan semasa hidup kita. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang terberkati. Shalom.